Pajak provinsi. Yang termasuk pajak provinsi adalah 1. Pajak kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak air permukaan. 5. Pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksudkan adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam pasal 3 sampai pasal 8. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antara daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, wajib pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat, atau provinsi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat ketentuan bahwa sebesar 10% hasil pajak kendaraan bermotor harus dipakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan moda, dan sarana transportasi. Hal ini dikenal dengan earmarking, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Tujuan pengenaan tarif progresif untuk kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, sehingga pada akhirnya dapat menghemat pemakaian energi. Asumsinya dengan adanya pajak progresif dapat meminimalisir kebutuhan masyarakat untuk membeli mobil lebih dari satu, karena pajak mobil yang kedua dan selanjutnya lebih mahal daripada pajak mobil pertama. Pajak progresif juga dikenakan dengan maksud untuk mengendalikan laju lalu lintas yang semakin padat, terutama pada kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan. Earmarking dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus, dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government. Berdasarkan perhitungan jumlah potensi objek pajak kendaraan bermotor di air, pemerintah provinsi tidak mutlak memungut pajak kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Misalnya seperti di Provinsi Jawa Timur yang populasinya kendaraan bermotor di atas air sangat kecil. Hal pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan, sehingga pajak kendaraan bermotor di atas air dikecualikan. Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.
5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Objek PKB. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT 7 atau 7 gross tonnage. Termasuk pengertian kendaraan bermotor, alat-alat berat adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olahraga, dan rekreasi yang tidak serta-merta berjalan di jalan umum. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan melalui kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan, serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor tersebut ikut menikmati fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi, di mana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat besar antara lain forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, eksavator, backhoe, vibrator, kompaktor, scraper, atau yang dipersamakan peraturan ini. Dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang berlaku. Bukan objek PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah 1. Kereta api, 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. 4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Menurut Siahaan, beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini. 1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat. 2. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan. 3. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas. 4. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari. 5. Kendaraan pemadam kebakaran. 6. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara. Subjek pajak dan wajib pajak PKB. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan PKB. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok. 1. Yaitu nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah NJKB. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1 dengan pengertian sebagai berikut. 1. Koefisien sama dengan 1. Berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Dan 2. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini. 1. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as. Roda dan berat kendaraan bermotor. 2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya. Dan 3. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam satu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun, sehingga besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan harga pasaran kendaraan bermotor. Keputusan Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB yang meliputi NJKB dan bobot mengacu kepada tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan umum dan bukan umum, dan nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur. Tarif PKB. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama, paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 dan kendaraan roda 4 atau lebih. Misalnya orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2, satu kendaraan roda 3, dan satu kendaraan roda 4. Masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama, sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI atau Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Adapun tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif pajak kendaraan bermotor pada dasarnya harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan PKB. Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, sebagaimana berikut. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali NJKB dikali bobot. Saat terutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan PKB.
Pajak kendaraan bermotor terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar atau force majeure, masa pajaknya tidak sampai 12 bulan. Dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak. Misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur. Pajak kendaraan bermotor yang terutang atau dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dalam pasal 9 sampai pasal 15. Dasar hukum. Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang bea balik nama kendaraan bermotor. 5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Objek BPNKB. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 atau 5 gross ton sampai dengan GT 7 atau 7 gross ton yang diserahkan kepemilikannya sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian. 2. Diubah bentuk, ganti fungsi, dan ganti mesin. Dan 3. Dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali penyerahan kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan. 2. Penyerahan kendaraan bermotor untuk diperdagangkan.
3. Penyerahan kendaraan bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Dan 4. Penyerahan kendaraan bermotor digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada penyerahan kendaraan bermotor digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Bukan objek BPNKB. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. 1. Kereta api. 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. 4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak BPNKB. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan BPNKB. Pada BPNKB, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB, sebagaimana dimaksud adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tabel penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila NJKB belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan NJKB dengan keputusan gubernur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tarif BPNKB. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. 1. Penyerahan pertama sebesar 20% dan 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%. Dan yang kedua, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama yang berarti kendaraan baru, sedangkan penyerahan kedua dan selanjutnya yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan BPNKB. Besaran pokok pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali nilai jual kendaraan bermotor. Saat terutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan PKB. Saat terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Laporan tertulis bagaimana dimaksud paling sedikit berisi 1. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan. 2. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan. 3. Nomor polisi kendaraan bermotor. 4. Lampiran fotokopi STNK dan 5.
Khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam pasal 16 sampai pasal 20. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga diiringi dengan meningkatnya jumlah pengkonsumsian bahan bakar kendaraan bermotor. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor menimbulkan dampak berupa eksternalitas negatif, seperti kepadatan jalan, potensi kecelakaan, dan kerusakan lingkungan. Daerah-daerah yang merasakan dampak dari eksternalitas negatif adalah yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Namun demikian, pemerintah belum terlihat memberikan perhatian khusus atas eksternalitas negatif tersebut. Hal yang berbeda terlihat dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang PBBKB, yakni Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Terdapat suatu fakta yang agak sedikit berbeda. Pada ayat 75 dikatakan bahwa hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling sedikit 10% dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, termasuk yang dibagi hasilkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Peraturan daerah tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan tarif PBBKB tidak diatur mengenai earmarket tax atas PBBKB. Dasar hukum pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Objek PBBKB. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Pengertian dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar khusus atau BKK dan bahan bakar gas atau BBG. Termasuk dalam pengertian bahan bakar khusus adalah aviation gasoline atau BBM pesawat udara, aviation turbine fuel atau BBM pesawat udara berturbin, biopertamax, biosolar, pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Deck, Pertamax Racing, Pertalite. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian bahan bakar gas adalah fuel gas, liquid petroleum gas, musikul. Subjek dan wajib pajak PBBKB. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar bermotor. Sedangkan wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PBBKB. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Nilai jual adalah harga jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, harga eceran bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk
pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor tidak termasuk PPN, namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 10%. Maka nilai jual dihitung dengan perkalian 100 per 110 dengan harga jual. Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif 10% dan PBBKB dengan tarif paling tinggi 10%, maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100 per 120 dengan harga jual. Tarif PBBKB. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tarif PBBKB selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah. Pemberlakuan ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan daerah untuk membedakan pengguna bahan bakar untuk kendaraan umum dengan kendaraan pribadi. Pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan peraturan presiden. Kewenangan pemerintah untuk mengubah tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan dalam hal 1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Atau 2. Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud sudah normal kembali, peraturan presiden yang mengubah tarif PBBKB dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Mengingat bahan bakar kendaraan bermotor merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenaikan harga minyak akan menambah dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, dalam bentuk dana alokasi umum tambahan. Pemungutan PBBKB. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh produsen dan atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada satu lembaga penyalur, antara lain stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU, stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI atau Polri, agen premium dan minyak solar atau APMS, premium solar, pack dealer atau PSPD, stasiun pengisian bahan bakar Bankor atau SPBB, stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir atau konsumen langsung. 2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri, maka produsen dan atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya. 2. Produsen dan atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri. 3. Dalam hal pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan antar penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan atau konsumen langsung. Maka yang wajib mengenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah penyedia yang menyalurkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen langsung. Menurut Syahaan, pemungutan PBBKB dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang
atau Delivery Order atau DO. Wajib pajak PBBKB sebagai penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib memperhitungkan PBBKB pada saat dilakukan pemesanan bahan bakar kendaraan bermotor oleh lembaga penyalur. PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor pada saat pembayaran bahan bakar kendaraan bermotor oleh lembaga penyalur. Perhitungan PBBKB. Besaran pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN. Hasil perhitungan pokok PBBKB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak air permukaan semula bernama pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan atau PPPAB-TAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPAB-TAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak air permukaan atau pajak provinsi dan pajak air bawah tanah atau pajak kabupaten atau kota. Pertimbangan lokalitas atau immobile dari objek pajak PPP-ABTAP yang memisahkan antara pajak air permukaan dan pajak air tanah. Pajak air permukaan tetap berada di provinsi, karena pertimbangan potensi antara satu kabupaten atau kota yang satu dengan kabupaten atau kota lainnya tidak sama. Maka untuk pemerataan dan keadilan kewenangan pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, atas hasil penerimaan pajak air permukaan, nantinya terdapat bagi hasil pajak yang diserahkan kepada kabupaten atau kota di wilayah provinsi tempat pemungutan pajak air permukaan. Pajak air tanah yang semula di provinsi berpindah kewenangan pemungutannya kepada pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini dimaksudkan karena di setiap daerah kabupaten atau kota relatif mempunyai potensi air tanah, sehingga pertimbangan hubungan antara wajib pajak atau yang memperoleh manfaat pajak atau the tax benefit link and local accountability dengan petugas pajak atau fiskus, proses pengawasan dan pemungutannya akan lebih mudah. Berdasarkan perhitungan jumlah potensi objek pajak air permukaan, pemerintah provinsi tidak mutlak memungut pajak air permukaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Misalnya suatu daerah yang potensi pajak air permukaan sangat kecil. Hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan, sehingga pajak air permukaan dikecualikan. Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak air permukaan pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak air permukaan. 5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak air permukaan. Objek pajak air permukaan. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.
bukan objek pajak air permukaan. Pada pajak air permukaan, yang dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah 1. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Dan kedua, pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Menurut Siahaan, pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang layak untuk dikecualikan dari objek pajak air permukaan, misalnya pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta untuk keperluan pemadam kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan, riset atau penelitian, dan sebagainya. Subjek dan wajib pajak air permukaan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sementara wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air. 2. Lokasi sumber air. 3. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air. 4. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan. 5. Kualitas air. 6. Luas area tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air. 7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Penggunaan faktor-faktor tersebut di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Besarnya nilai perolehan air permukaan ditetapkan dengan peraturan gubernur. Cara menghitung nilai perolehan air adalah dengan mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh gubernur dengan persetujuan DPRD dan memperhatikan faktor-faktor di atas. Harga dasar air yang ditetapkan oleh gubernur dapat mengacu antara lain pada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Besarnya nilai perolehan air sepanjang digunakan untuk kegiatan BUMN. BUMD yang memberikan pelayanan publik, serta pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Sedangkan BUMN dan BUMD adalah badan usaha yang menyediakan layanan publik dan tarif layanannya ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang memberatkan APBN. Karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. Setiap pengambilan air permukaan yang telah mendapatkan izin wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur luas atau debit air yang diambil dalam satuan meter kubik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Izin pemanfaatan air permukaan diberikan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya untuk jangka waktu 3 tahun, dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan. Izin pemanfaatan air permukaan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. Tarif pajak air permukaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 24, besaran tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak air permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak air permukaan. Besaran pokok pajak air permukaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak terhutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali nilai perolehan air permukaan. Khusus BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Pokok pajak diperhitungkan dalam harga jual listrik di daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan. Saat terutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan pajak air permukaan. Pajak air permukaan masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Saat terutangnya pajak air permukaan adalah pada saat pengambilan air permukaan atau diterbitkannya SKPD. Bagi wajib pajak yang pajaknya menggunakan self-assessment system, saat terutang pajak terhitung pada saat pengambilan air permukaan. Sedangkan bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan Office Assessment System, maka saat terutangnya pajak pada saat SKPD diterbitkan. Pajak air permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada. Pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 2. Peredarannya perlu diawasi. 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai adalah etil alkohol atau EA, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, hasil tembakau atau HT. Cukai rokok dapat diartikan sebagai cukai yang dikenakan atas barang kena cukai, berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berbeda dengan kebanyakan jenis pajak lainnya, pungutan berupa cukai ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan juga sebagai alat kontrol peredaran barang-barang yang dikenai cukai. Oleh karena itu, pemerintah sejalan dengan sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan rancangan undang-undang memperjuangkan agar pajak rokok sebagai pajak daerah diakomodir dalam undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah dewasa ini. Alasannya adalah, di samping untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, juga karena rokok menimbulkan biaya atau menyebabkan kerusakan bukan hanya kepada perokok, tapi juga terhadap lingkungan di sekitar perokok atau perokok pasif. Sementara itu, pertumbuhan perokok dan jumlah batang rokok yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat terus meningkat secara drastis, sehingga perlu dibatasi. Dan hasilnya, pajak rokok ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi yang baru, efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya pajak rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133 triliun, yang terdiri dari 121 triliun sebagai penerimaan cukai pemerintah dan 12 triliun sebagai pajak rokok untuk daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. Penetapan pajak rokok sebagai salah satu sumber penerimaan daerah tentu saja akan membawa dampak terhadap perekonomian. Setidaknya terdapat beberapa pelaku ekonomi yang akan terkena dampak secara langsung. Di antaranya adalah konsumen rokok melalui tambahan beban dalam mengkonsumsi rokok. Pemerintah pusat melalui penurunan penerimaan bea cukai hasil tembakau, pemerintah daerah melalui penambahan penerimaan PAD, dan industri rokok melalui tambahan beban pajak dan penurunan konsumsi masyarakat. Namun pada kenyataannya, penerimaan cukai pemerintah pusat sebaliknya dari tahun ke tahun terus meningkat. Karena berdasarkan pengalaman banyak negara, permintaan produk rokok bersifat inelastis terhadap harga, sehingga penerimaan negara tidak akan menurun
akibat kebijakan kenaikan harga rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 31 Ayat 5, hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum terkait dengan rokok ilegal. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain pembangunan atau pengadaan dan pemeliharaan dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok atau smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak atau instansi lain, antara lain pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal dengan earmarking yang dimaksudkan untuk akuntabilitas pengenaan pungutan, meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government. Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak rokok pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak rokok. 3. Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak rokok. Objek pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Penjelasan mengenai pengertian sigaret, cerutu, dan rokok daun akan dijelaskan berikut ini. 1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak menyan. A. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan, tanpa memperhatikan jumlahnya. B. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. C. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan, tanpa memperhatikan jumlahnya. 2. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin. A. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai. Seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. B. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin. 3. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau, diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya. 4. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung atau kelobot, atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti. Bukan objek pajak rokok. Pada pajak rokok yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 8. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran
dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri, atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan atau pada kemasannya ataupun tembakau isirisnya tidak dibumbui dengan merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu. Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila 1. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean. 2. Diekspor. 3. Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan. 4. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. 5. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Subjek pajak dan wajib pajak rokok. Pada pajak rokok, yang menjadi subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Sementara wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dalam hal wajib pajak adalah badan, maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Cukai sebagaimana dimaksud adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang dapat berupa persentase dari harga atau ad valorem atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok atau spesifik atau penggabungan dari keduanya. Contoh, pemerintah pusat menetapkan tarif cukai spesifik Rp200 per batang, sementara tarif ad valorem 40% dari harga jual eceran atau HJE yang ditetapkan pemerintah. 1. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang. 2. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah 40% dikali HJE. Dasar pengenaan pajak rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Cukai sebagaimana dimaksud adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang dapat berupa persentase dari harga atau ad valorem atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok atau spesifik atau penggabungan dari keduanya. Contoh, pemerintah pusat menetapkan tarif cukai spesifik Rp200 per batang, sementara tarif ad valorem 40% dari harga jual eceran atau HJE yang ditetapkan pemerintah. 1. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang. 2. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah 40% dikali HJE. 3. Jika pemerintah mengenakan tarif spesifik dan ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang ditambah 40% dikali HJE. Tarif pajak rokok. Pada pajak rokok ditetapkan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam penjelasan pasal 29 menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai pajak rokok, pengenaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah.
Sebagai contoh, dalam tahun 2011, penerimaan cukai nasional sebesar 100 dan diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta jalur industri rokok nasional. Tanpa adanya pengenaan pajak rokok oleh daerah, penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110. Kemudian meningkat menjadi 121 di tahun 2013. Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya pajak rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang terdiri dari 121 sebagai penerimaan cukai pemerintah dan 12 sebagai pajak rokok untuk daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. Perhitungan pajak rokok. Pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak rokok adalah sesuai dengan rumus berikut. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.